Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Dr. Muhammad Tajuddin Juhri MPD. I hope you are doing well. My name is Asep Saifullah Nur Sidik. I am Dirut Klos B PAI STAE Alpalah Cicalengka Bandung. I will explain about adjective clause, noun clause, adverb clause, and the difference between noun clause, adjective clause, and adverb clause. Nah, assalamualaikum yang saya hormati, Bapak Dr. Muhammad Tajuddin Juhri. Halo teman-teman, kawan-kawan semua, apa kabar ya? Saya Saifullah Nur Sidik, kelas B PAI yang berkuliah di Cicalengka Alpalah Cicalengka Bandung. Nah, di sini saya membuat video yaitu untuk memenuhi tugas UAS pada semester 3 Bapak Dr. Muhammad Tajuddin Juhri. Nah, di sini dalam video ini saya akan membahas tentang adjective clause, noun clause, adverb clause, dan membahas tentang perbedaan noun clause, adjective clause, dan adverb clause. Nah, supaya tidak memakan waktu yang banyak, langsung saja kita ke materi ya. Di sini yang pertama akan saya bahas yaitu pengertian clause, di mana clause adalah sebuah kalimat yang mengandung subjek atau pelaku, dan juga predikat atau kata kerja. Tidak hanya terdiri dari subjek ataupun predikat. Dalam kalimat tersebut biasanya juga ditambah dengan objek ataupun kata keterangan. Nah, adapun ciri-ciri dari sebuah clause dalam sebuah kalimat hanya memiliki satu predikat saja. Clause merupakan bagian dari sebuah kalimat jika bersifat plural atau jamak. Nah, perluasan clause dengan menggunakan atribut fungsi pada sebuah kalimat. Nah, itu adalah pengertian clause. Yang selanjutnya yaitu pengertian adjective clause. Adjective clause itu berasal dari adjective atau kata sifat dalam bahasa Inggris. Adjective clause biasanya diawali dengan beberapa kata dalam bahasa Inggris seperti who, what, which, that, was, where gitu ya. Nah, itu pengertian adjective clause. Nah, contoh kalimat yang mengandung adjective clause yaitu seperti yang pertama yang menggunakan kata who ya. A girl who wear a dress is my old friend. Itu yang artinya seorang gadis yang menggunakan sebuah gaun adalah teman lamaku. Nah, sedangkan contoh yang kedua itu yang menggunakan kata which. Contohnya I fruit which I eat is an apple. Yang artinya buah yang aku makan adalah apel. Nah, itu contoh yang memakai kata which. Untuk contoh yang selanjutnya itu yang menggunakan kata that gitu ya. I house that you live three is mean. Yang artinya itu adalah sebuah rumah yang kamu tinggali itu adalah milikku. Nah, untuk contoh yang selanjutnya itu yang menggunakan kata warm. Contohnya yaitu I man whom I call every night is my daddy. Nah, yang artinya itu seorang laki-laki yang aku telepon setiap malam itu adalah ayahku. Itu sebuah contoh-contoh yang menggunakan adjective clause ya, yang mengandung adjective clause. Nah, lanjut ke materi selanjutnya yaitu pengertian noun clause. Noun clause adalah bentuk noun atau kata benda dalam bahasa Inggris. Sedangkan yang dimaksud dengan noun clause itu merupakan sebuah dependent
dependent clause yang memiliki fungsi sebagai kata benda atau noun. Contoh kalimat yang menggunakan noun clause. Contoh yang pertama itu ada what my mom cook is always delicious. Nah, apa yang ibuku masak selalu enak. Untuk contoh yang selanjutnya yaitu that he is smart and keen is right. Yang artinya adalah bahwa dia pintar dan baik adalah benar. Gitu ya. Untuk contoh yang selanjutnya ada she believe. Untuk contoh yang selanjutnya ada she believes that he is her true love. Nah, yang artinya dia percaya bahwa dia adalah cinta sejatinya, gitu ya. Jika kurang, saya akan memberikan satu contoh lagi seperti I am afraid that she could come to my flat. Itu yang artinya aku takut bahwa dia tidak dapat datang ke pestaku. Itu contoh kalimat yang mengandung atau menggunakan noun clause. Nah, untuk pemateri yang selanjutnya itu ada pengertian adverb clause. Adverb clause sendiri terdiri dari subordinate conjunction seperti when, after, because, to, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ada contoh kalimat yang menggunakan adverb clause. Salah satunya ada I was sleeping when he called me. Nah, yang artinya aku sedang tidur ketika dia menelponku. Untuk contoh yang kedua itu ada I am afraid because I cannot leave this place. Yang artinya itu aku takut karena aku tidak dapat meninggalkan tempat ini. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya ya. Saya kasih satu contoh lagi yang menggunakan kata kalimat adverb clause. Contohnya my mom meets me because she misses me so much. Yang artinya itu ibuku menemani aku karena dia sangat merindukan aku, gitu kan. Yaitu sebuah pengertian dan contoh-contoh clause, adjective clause, noun clause, dan adverb clause gitu ya. Nah, untuk materi yang selanjutnya atau untuk pemaparan yang selanjutnya itu ada perbedaan antara adjective clause, noun clause, dan adverb clause. Adjective clause itu berasal dari adjective atau kata sifat dalam bahasa Inggris. Adjective clause sendiri biasanya diawali dengan beberapa kata dalam bahasa Inggris seperti who, what, which, that, whose, where. Contohnya seperti tadi ya, yang tadi sudah saya sebutkan. I girl who wear a dress is my old friend. Seorang gadis yang menggunakan sebuah gaun adalah teman lamaku. Nah, sedangkan noun clause itu merupakan bentuk noun atau kata benda dalam bahasa Inggris. Sedangkan yang dimaksud dengan noun clause itu merupakan sebuah dependent clause yang memiliki fungsi sebagai kata benda atau noun. Seperti contoh what my mom cooks is always delicious. Nah, apa yang ibuku masak selalu enak. Adverb atau adverbal clause itu merupakan bentuk adverb dalam bahasa Inggris yang berfungsi untuk menjelaskan verb atau kata kerja, ataupun adjektif. Adjektif itu kata sifat dalam bahasa Inggris. Nah, sedangkan adverb clause sendiri terdiri dari subordinate conjunction seperti when, after, because, to, dan lain sebagainya ya. Seperti contoh I was sleeping when he called me. Nah, aku sedang tidur ketika dia menelponku. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan. Mohon dimaafkan ya, karena saya juga
masih tahap belajar. Oke, itu saja. Good luck for everything. Hang your dream, Neg one the ski gitu ya. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.